beliau diangkat oleh Bung Karno menjadi sekretaris Menteri Agama, sekaligus sebagai ketua pembangunan Masjid Istiqlal. Setelah itu masuk kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno kenapa mengiyakan membentuk Republik Indonesia Serikat? Ini sebetulnya tekniknya ingin membodohi Belanda. Dibalik sekarang. Kalau dulu kita yang dibodohi Belanda, sekarang kebalik. Pura-pura menerima tapi kembali lagi kepada Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Sehingga salah satu syarat memang. Iya, sehingga muncul dan diakui. Dan ini sering Presiden Soekarno ini datang ke Madura. ke Madura dalam rangka apa ya, konsultasi itu. Baru setelah era Suryo Winoto, Ya. 1948, Bupati keempat Bangkalan, Pak De. Kami menyebutnya itu RAA Sis Cakraningrat. Raden Aryo Adipati. Sis Cakraningrat. Kalau di Wikipedia menyebutnya Raden R.A. Muhammad Sis Cakraningrat. Ya. Beliau memerintah dari tahun 1948 sampai 1956. 56. Dari itu beliau diminta untuk membentuk gubernur di Bengkulu, Mas Doni. Jadi setelah dari bupati, beliau diminta untuk Menjadi gubernur. menjadi gubernur, pemekaran daerah Ya. wilayah gubernur di Bengkulu itu. Alhamdulillah, setelah dari Bengkulu, beliau diangkat oleh Bung Karno menjadi sekretaris Menteri Agama, sekaligus sebagai ketua pembangunan Masjid Istiqlal. Nah, ketika mau diangkat menjadi Menteri Agama, beliau menunaikan ibadah haji. Ada di salah satu riwayat, beliau itu menyebutkan, bagaimana saya mau menjadi Menteri Agama, saya belum menunaikan ibadah haji. Maka beliau berangkatlah dan meninggal Di Tanah Suci. Maklah. Sudah ketemu kok Mas Doni tempat anunya. Menurut penuturan Mas Ande, Pusara beliau. makam beliau yang di Maklah itu sudah ketemu. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya Pak De, setelah tadi Bupati Bangkalan keempat, dilanjutkan oleh Bupati Bangkalan kelima. Ini sudah berpindah, bukan dari adiknya, malah ini diambil dari Sumenep, Ruslan Wongso Kusumo. Raden R.A. Muhammad Ruslan di Iya. sini betul. Iya, Ruslan Wongso Karena Kusumo. adik dari Sis Cakraningrat sendiri, Kanjeng Sis ini namanya juga Ruslan. Sama-sama Ruslan, cuma bedanya Ruslan Cakraningrat. Kalau yang menjadi pelanjut dari Kanjeng Sis ini adalah Ruslan Wongso Kusumo. Wongso Kusumo dari tahun 1956. Betul. Hanya 1 tahun, Pak Hanya De. 1 tahun ya, memang pergantian. Bupati Bangkalan tersingkat ini. Ya, hanya 1956 sampai dengan 1957. Selanjutnya Bupati Bangkalan ke-6, Pak De. Bupati Bangkalan Ke-6. Di sini tertulis R.A. Abdul Karim Brojo Kusumo. Iya. Beliau 2 tahun memimpin Bangkalan dari 1957 sampai 1959. Betul. Baru setelah ini Bupati Bangkalan ke-7, Ya. Raden Panji Muhammad Nur, Ya, Nur. dari tahun 1959 sampai 1965. Betul. Itu Hah? di catatan Bangkalan Memori sudah kami muat. Jadi mulai dari Raden Hasim sampai sekarang. Ya, mulai pemerintahan Bupati Ya, berarti. Bupati itu sudah dimuat di Bangkalan Memori. Memori. Blogspot. Tak
bukanya dulu Mas Joni. Profil Bupati Bangkalan. Jadi pemirsa, kalau pemirsa misalnya ingin tahu profil atau susunan urutan Bupati Bangkalan, Ya. ini yang Bupati pemirsa, Yang Bupati bisa dibuka di Bangkalan Memory Blogspot spot ya. atau juga di Wikipedia juga ada. Wikipedia bisa. Bisa. Kembali ke Raden Panji Muhammad Nur, beliau ini juga sempat menjadi Gubernur Jawa Timur. Betul. Gubernur Jawa Setelah Timur. dari Bupati Bangkalan. Iya. Perjalanan Pak Nur itu amat sangat apa ya? Amat sangat mulai dari klerk kalau Tukang tulis, juru tulis dari juru tulis dari bawah. Rakat ya, jadi camat, jadi Retono, jadi pembantu bupati, jadi Duta bupati. besar juga akhirnya. Duta besar terakhir. Kalau tidak salah Perancis ya. Ya, Perancis, betul. duta besar Perancis beliau. Setelah dari Raden Panji Muhammad Nur, Bupati Bangkalan ke-8 ya. Ya, Ke-8 adalah Dr. Andes Abdul Manan betul. dari tahun 1965 sampai 1969. Iya. 4 tahun beliau memimpin Bangkalan. Dilanjutkan Bupati Bangkalan ke-9 kalau tidak salah, Raden Panji Mahmud Surodiputro. Ya, 1969 sampai dengan 1971. betul. Dan ini yang menjadi Merangkap. legenda pengganti beliau. Pelanjut tampuk pimpinan di Bangkalan. Di Bangkalan betul. Dok Jaki Jaki Sujaki. Sujaki. Ini legenda pemirsa di Bangkalan. Beliau memerintah dari 1971 sampai 1982. Nah, di sini mulai berkembang batik peteng-teng itu, Mas Doni. Pak Brojo ini begitu Dekat dengan dekat beliau. dengan beliau. Berarti kebangkitan kedua Betul. dari batik peteng-teng. Ya. Nah, itu. Selanjutnya Dr. Andes Sumarwoto dari 1982 sampai 1988. Iya. Dilanjutkan oleh Dr. Andes Abdul Qadir Betul. 1988 sampai 1991. Itu. Dan dilanjutkan oleh Dr. Andes Ernomo. Beliau menjabat 1991 sampai 1993. Selanjutnya Pak Dede. Pak Ernomo ini saat itu sebagai PTHJ, pelaksana tugas. Setelah dari Pak Ernomo. Setelah dari Pak Ernomo, jadi baru diangkat bupati yang sebenarnya. Pak Ja'far Safei. Pak Ja'far Safei ini dari tahun 1993 sampai 1998. ya. Kemudian Satu periode. iya satu periode. Ini Kan? sudah 5 tahun sekali. Pak. Ya, Setelah itu dilanjutkan oleh Insinyur Haji Muhammad Fatah MM. betul. Hatta. Zaman reformasi ini 1998 sampai 2003. Iya. Nah, dan baru dilanjutkan oleh Raden Kiai Haji Fuad Amin Imron. Betul. Beliau menjabat 2 periode dari 2003 sampai 2008, 2008 sampai 2013. Betul. Kemudian dilanjutkan oleh putra beliau Makmun Ibnu Fuad atau Ramomon. Ya. Ini dari satu periode Pak De, 4 Iya. Maret 2013 Iya, cuma satu sampai periode. 4 Maret 2018. Nah, kemudian dilanjutkan seperti yang tadi pejabat ya mungkin ya, PJ. PJ I Gusti Ngurah Indra Setiabudi. Ya. 13 Maret 2018 sampai 24 September 2018. Baru setelah itu Bupati Bangkalan adalah Raden Kiai Haji Abdul Latif Amin Imron atau Ralatif Sampai sekarang. sekarang dari 24 September 2018 sampai sekarang. Itulah tadi pemirsa susunan pemerintahan raja-raja sampai dengan bupati, raja-raja Madura Barat sampai dengan Bupati Bangkalan, dari yang pertama sampai yang ke-18 yang memerintah hari ini. Tentunya dalam pembahasan tadi sangat banyak kekurangan pemirsa. Kami tidak lupa mohon maaf
juga mungkin ada saran atau masukan untuk sempurnanya tayangan ini Pak De. Insya Allah suatu waktu kami akan membahas satu persatu raja-raja atau pemerintah pemimpin di Madura Barat khususnya. Mungkin itu pemirsa dari kami. Tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga. Semoga pandemi ini segera berakhir. Sementara itu dari kami, segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker.